Coba jawab jujur satu pertanyaan ini di dalam hati. Kapan terakhir kali lu menceritakan hal paling berat dalam hidup lu? Dan yang lu ajak bicara bukan manusia, melainkan sebuah layar? Ada temuan yang bikin gua diam lama. Michael Inzlich bersama timnya di Universitas Toronto menerbitkan 4 percobaan yang rancangannya sudah didaftarkan sebelum datanya dikumpulkan, melibatkan 556 peserta. Peserta membaca curahan hati yang nyata, lalu membandingkan balasan yang ditulis mesin dengan balasan yang ditulis orang. Hasilnya, balasan mesin dinilai lebih penuh belas kasih dan lebih disukai. Bukan cuma dibanding orang biasa, tapi juga dibanding petugas krisis yang sudah terlatih. Dan itu tetap terjadi walaupun peserta sudah diberitahu lebih dulu mana yang ditulis mesin. Di sisi lain, lembaga riset Common Sense Media menemukan 72% remaja pernah memakai teman berbentuk kecerdasan buatan, separuhnya memakai secara rutin, dan sepertiganya pernah memilih mesin dibanding manusia untuk percakapan yang paling serius. Kedengarannya seperti kabar baik. Di pembahasan kali ini gua mau tunjukkan kenapa justru di situ letak masalahnya. Untuk paham bahayanya, kita harus mundur ke satu temuan yang jarang dibicarakan orang. Daryl Cameron dari Universitas Negeri Pennsylvania menjalankan 11 percobaan dengan 1.204 peserta, dan hasilnya terbit di Jurnal Psikologi Eksperimental terbitan Asosiasi Psikologi Amerika. Peserta diberi pilihan yang benar-benar bebas, masuk ke tugas yang menuntut mereka ikut merasakan perasaan orang lain, atau tugas lain yang beratnya setara tapi tidak menuntut itu. Berulang kali, di hampir semua percobaan, mereka menghindari yang pertama. Alasannya bukan karena mereka orang jahat. Alasannya, ikut merasakan perasaan orang lain itu terasa menguras pikiran, terasa melelahkan, dan terasa kurang berguna. Dan ini bagian yang paling penting. Begitu peneliti membuat peserta merasa empatinya berhasil, penghindaran tadi langsung hilang. Jadi empati punya ongkos. Dan kita membayar ongkos itu setiap kali kita mendengarkan manusia sungguhan. Sekarang perhatikan apa yang ditawarkan mesin. Mesin tidak pernah lelah, tidak pernah menyela, tidak pernah punya hari yang buruk, dan tidak pernah menagih giliran untuk didengarkan. Semua ongkos itu dihapus bersih, dan yang tersisa cuma kenyamanan tanpa gesekan sedikit pun. Ada satu kisah dari tahun 1966 yang seharusnya jadi peringatan buat kita semua. Joseph Weizenbaum, ilmuwan komputer di Institut Teknologi Massachusetts, membuat program bernama Eliza. Program itu sangat sederhana, dia cuma memantulkan kembali kalimat lawan bicaranya dalam bentuk pertanyaan, tanpa pemahaman sedikit pun. Tapi sekretaris Weizenbaum sendiri, orang yang tahu persis bahwa itu cuma barisan perintah komputer, tetap meminta Weizenbaum keluar dari ruangan supaya dia bisa bicara berdua saja dengan mesin itu. Weizenbaum sampai menulis buku khusus untuk memperingatkan bahaya keterikatan semacam ini. 60 tahun berlalu, dan kita bukan cuma tidak belajar, kita malah memperbesar programnya ribuan kali lipat. Sekarang lihat angka berikutnya. Sarah Conrad dari Universitas Michigan menggabungkan 72 kelompok penelitian dengan total 13.737 mahasiswa Amerika, dari tahun 1979 sampai 2009. Kepedulian empatik mereka turun paling tajam, disusul kemampuan mengambil sudut pandang orang lain, dan penurunannya paling curam justru setelah tahun 2000. Perhatikan tanggalnya baik-baik, karena kurva itu sudah menukik jauh sebelum mesin pengobrol yang sekarang ini lahir. Jadi mesin bukan penyebab pertamanya, mesin cuma pemercepatnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering salah dimengerti. Naomi Eisenberger dari Universitas California Los Angeles menerbitkan penelitian di jurnal Science pada tahun 2003. Peserta dimasukkan ke mesin pemindai otak, lalu diajak bermain lempar bola secara maya bersama 2 pemain lain, dan diam-diam dikucilkan dari permainan itu. Waktu pengucilan terjadi, bagian otak bernama korteks singulat anterior menyala lebih terang, dan semakin terang menyalanya, semakin besar rasa tertekan yang mereka laporkan sendiri.
Bagian otak itu bagian yang juga aktif waktu tubuh kita terluka secara fisik. Artinya, ditolak oleh manusia lain memang benar-benar terasa sakit, dan itu bukan kiasan. Nah, sekarang pikirkan ulang. Rasa canggung, takut ditolak, dan deg-degan sebelum lu jujur ke seseorang, itu semua bukan kerusakan yang harus dihilangkan. Itu tanda bahwa ada taruhannya. Orang yang mendengarkan lu bisa kecewa, bisa lelah, bisa pergi, bahkan bisa ikut terluka. Justru risiko itulah yang membuat kesediaan dia untuk tetap tinggal jadi punya arti. Mesin tidak bisa lu sakiti, tidak bisa lu kecewakan, dan tidak akan pernah pergi. Karena tidak ada yang dipertaruhkan di situ, tidak ada juga yang terbukti di situ. Sebelum lu buru-buru menghapus semua aplikasinya, gua harus jujur bahwa cerita ini punya dua sisi. Tim laboratorium media di Institut Teknologi Massachusetts, bersama peneliti dari perusahaan pembuat modelnya sendiri, menganalisis lebih dari 4 juta percakapan, menyurvei lebih dari 4.000 pengguna, lalu menjalankan uji acak terkendali selama 28 hari pada hampir 1.000 peserta. Temuannya, pemakaian yang sangat tinggi berjalan seiring dengan naiknya tanda-tanda ketergantungan yang dilaporkan sendiri oleh penggunanya. Dan sebagian kecil pengguna ternyata menyumbang porsi terbesar dari percakapan yang paling emosional. Tapi ada sisi yang lain. Bethany Maples dari Universitas Stanford menyurvei 1.006 mahasiswa pengguna teman buatan, dan 3% di antara mereka melaporkan bahwa percakapan itu menghentikan pikiran mereka untuk mengakhiri hidup. 3% dari 1.000 orang itu bukan angka yang boleh diremehkan. Jadi kesimpulan yang jujur di sini bukan mesin ini jahat dan harus dijauhi. Kesimpulannya, mesin ini ruang tunggu yang cukup bagus, dan dia baru berubah jadi masalah pada detik lu menjadikannya tujuan akhir. Ruang tunggu itu gunanya menenangkan lu sebentar sebelum lu masuk ke ruangan yang sebenarnya, bukan menggantikan ruangan itu selamanya. Jadi kita tutup dengan kabar baiknya. Jamil Zaki dari Universitas Stanford menerbitkan tinjauan besar di jurnal Psychological Bulletin yang mengubah cara ilmuwan memandang empati. Empati bukan sifat bawaan yang jatahnya sudah tetap sejak lahir. Empati itu sesuatu yang kita dekati atau kita hindari, tergantung dorongan kita saat itu. Kalau begitu, dia bisa dilatih, dan dia juga bisa dibiarkan mengecil pelan-pelan. Gua kasih 3 kebiasaan kecil. Pertama, aturan 1 tembusan. Setiap kali lu selesai bercerita ke mesin, ambil 1 kalimat paling jujur dari cerita itu, lalu kirim ke 1 manusia yang lu percaya, walaupun terasa canggung. Kedua, latihan menahan canggung 90 detik. Waktu obrolan nyata jadi hening dan tidak nyaman, jangan buru-buru lu potong dengan candaan atau dengan mengambil ponsel. Tahan saja sebentar dan biarkan orangnya menyusul. Ketiga, ubah peran mesinnya. Jangan lu minta dia jadi pengganti temannya. Minta dia jadi pelatih. Bilang saja, bantu gua menyusun kalimat yang mau gua sampaikan langsung ke orangnya besok pagi. Sekarang tulis sespesifik mungkin di kolom komentar. 1 percakapan berat mana yang selama ini lu tunda ke manusia, lalu lu larikan ke layar? Kalau menurut lu ada 1 orang di daftar kontak lu yang perlu mendengar pembahasan ini, tolong tekan tombol suka, karena itu yang bikin pembahasan ini lebih gampang ketemu sama dia. Dan kalau lu mau ikut pembahasan berikutnya, silakan langganan kanal ini. 1 catatan penting sebelum kita tutup. Suara yang lu dengar di sini dibacakan oleh mesin. Naskahnya disusun dengan bantuan kecerdasan buatan, lalu diperiksa ulang oleh manusia sebelum tayang. Semua angka dan nama peneliti yang gua sebut tadi, sumbernya gua cantumin lengkap di kolom keterangan, jadi silakan lu cek sendiri. Dan yang paling penting, isi pembahasan ini sifatnya edukasi umum, bukan pengganti nasihat dari tenaga profesional yang menangani kondisi lu secara langsung.